Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rian Febriansyah. Biasa saya dipanggil Rian. Saya adalah mahasiswa di IAIN Bukit Tinggi dengan jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Sekarang saya berada pada semester 1. Dalam video kali ini saya akan membuat video dalam rangka menyelesaikan salah satu UAS, ujian akhir semester dari mata kuliah Ilmu Tauhid. Ada dua yang diujiankan. Yang pertama ialah hafalan surah Al-Kahfi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir. Lalu ringkasan dari pembelajaran dari bab 7 sampai 8 pada mata kuliah Ilmu Tauhid. Oke. Langsung saja kita next. Al-Quran surah Al-Kahfi 10 ayat pertama sampai 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صدق الله العظيم. Al-Quran surat Al-Kahfi 10 ayat terakhir, ayat 100 sampai 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر ومثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Baik, tadi udah selesai kan kita awas yang pertama tuh baca ayat Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 10, lalu ayat 101 sampai 110. Lalu selanjutnya awas kita ialah membaca ringkasan dari pelajaran bab 7 sampai bab 8 dengan pada mata kuliah ilmu tauhid. Sengaja saya pakai ini tadi dan sekarang pun akan saya pakai lagi untuk agar tidak adanya kecurangan. Jadi ini benar-benar real yang saya pahami, yang saya hafal, yang saya dapatkan dari belajar ilmu tauhid selama 1 semester ini. Oke, kita langsung aja. Langsung aja kita baca. Yang pertama itu bab 7 realisasi syahadatain. Realisasi syahadatain ya. Sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya syahadatain itu ialah kalimat yang sakral. Itu ialah suatu persaksian kita sebagai umat Islam ya. Apalagi itu syahadat itu dibaca ketika orang ingin memasuki Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadatain ini begitulah penting dalam agama Islam.
Kenapa dalam syahadat itu kita orang Islam pasti bersyahadat, kita pasti meyakini. Akan tetapi makna syahadat itu kita bukan hanya sekedar meyakini saja, akan tetapi juga kita memperlihatkan dari hati kita, kita yakin, dari lisan kita, kita mengucapkan apa yang kita ucapkan itu memang benar. Kita yakin tidak ada Tuhan selain Allah, dan maksudnya Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Dan juga dalam setiap perbuatan kita, dalam setiap ibadah kita, menunjukkan bahwasanya diri kita menyerahkan diri kita kepada Allah, dan kita mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Lalu bagaimana kita merealisasikan syahadat dalam kehidupan? Maka yang harus kita pahami dulu, realisasi itu apa? Dalam KBBI, realisasi itulah menjadikan sesuatu itu sebuah kenyataan, menjadi sebuah perwujudan kenyataan, pelaksanaan yang nyata. Artinya ialah kita melakukan atau mengusahakan melaksanakan sesuatu itu kita wujudkan dengan sikap kita dalam kehidupan kita. Lalu maksudnya merealisasikan syahadatain. Artinya kita merealisasikan syahadatain seperti telah saya sebutkan di awal tadi, bahwa kita dalam kehidupan sehari-hari kita memang kita menunjukkan kita orang yang bersyahadat. Untuk merealisasikan syahadat ini hanya dapat terwujud dengan jalannya itu ialah mempraktikkan kandungan yang terdapat pada dua kalimat syahadat, yaitu persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, tiada sembahan yang pantas disembah selain Allah, dan Muhammad itu ialah Nabi Muhammad SAW itu ialah utusan Allah. Mempraktikkan dua kalimat syahadat ini memiliki dua tingkatan. Yang pertama ialah tingkatan wajib, dan yang kedua ialah tingkatan mustahab. Yang dimaksud dengan tingkatan yang wajib ini artinya kita sebagai umat Islam kita wajib berada pada tingkatan ini. Tingkatan yang wajib ini dapat terrealisasi dalam kehidupan dengan melakukan tiga hal. Yang pertama ialah kita meningkatkan meninggalkan semua bentuk syirik, baik itu syirik besar, syirik akbar, maupun syirik asgar, maupun syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Lalu yang kedua ialah kita meninggalkan semua bentuk bid'ah. Lalu yang ketiga ialah meninggalkan semua jenis kemaksiatan. Sementara itu, tingkatan yang kedua, tingkatan mustahab, yaitu tingkatan di mana orang-orang yang saling berlomba-lomba menggapai fadilah, yaitu bersaing agar di dalam hati tidak terdapat sedikit pun tujuan dan kebergantungan kepada selain Allah Ta'ala. Jadi dapat kita pahami, orang yang telah merealisasikan kalimat syahadat itu ialah memang dalam kehidupannya itu ialah hanya untuk Allah. Dia beribadah hanya karena Allah. Dia apapun yang ia lakukan lillahi ta'ala. Dan apapun segala perbuatan perkataan ia karena Allah. Dan apapun yang ia lakukan itu berlandasan dari apa yang ia contoh, itu yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Ia mengamalkan sunnah-sunnah yang telah diberikan oleh Rasul melalui hadis-hadis Rasul. Lalu kita lanjut ke bab yang ke-8 ya. Bab yang ke-8 itu tentang apa ya? Tentang ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Setelah kita memahami syahadat kan, kalimat syahadatain, lalu kita masuk pada ma'rifatullah. Ma'rifatullah, ma'rifat, mengenal. Jadi artinya ma'rifatullah itu mengenal Allah.
Ma'rifatullah itu ialah merupakan puncak pengetahuan, bahkan merupakan pengetahuan yang paling agung. Ia merupakan asas yang menjadi landasan kehidupan rohani keseluruhan. Lalu pengertian ma'rifatullah ada oleh beberapa ahli. Kita sebut saja ya beberapa. Menurut Imam Al-Ghazali, ma'rifatullah itu ialah mengenal Allah sedekat-dekatnya yang diawali dengan mensucikan jiwa dan mengingat Allah. Uh, Apa tadi? Yang diawali dengan mensucikan jiwa dan mengingat Allah secara terus-menerus sehingga pada akhirnya akan mampu melihat Tuhan dengan hati nuraninya. Ingat, bukan dengan penglihatan yang zahir. Uh, Lalu menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ma'rifatullah itu ialah pengetahuan tentang rahasia hakikat agama yang merupakan ilmu pengetahuan yang objeknya bukan kepada hal-hal yang bersifat zahir tetapi lebih mendalam terhadap batin dengan mengetahui rahasia. Jadi ma'rifatullah itu ialah mengenal Allah itu bukan melalui zahir, bukan melalui mata, akan tetapi dengan basirah, melalui hati, mata hati. Dengan hati kita mengenali Allah. Lalu bagaimana ciri-ciri orang yang bermakrifat? Orang yang bermakrifat kepada Allah selalu mengisahkan Allah, memuliakan dan mengutamakan Allah, selalu mendekatkan diri kepada Allah pada waktu susah maupun waktu senang. Lalu yang kedua, orang yang bermakrifat kepada Allah itu selalu merasa dirinya selalu diawasi dan disaksikan oleh Allah. Jadi ia selalu berusaha menjaga hatinya, fikirannya maupun tingkah lakunya dalam sehari-hari dari perbuatan maksiat. Jadi dia memang benar-benar menjaga dirinya, orang yang bermakrifat kepada Allah ini. Lalu yang ketiga, di dalam hati orang bermakrifat, hatinya itu bersih dari sifat kikir, hawa nafsu dan sifat suka membanggakan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, orang-orang bermakrifat hidupnya sederhana tapi semangat untuk berjuang, beramal amar ma'ruf nahi mungkar. Dalam contohnya ialah segala apapun ibadah ia lakukan, contohnya bersedekah, menyembelih hewan, solat maupun yang wajib dan sunnah, tidak ada terbesit di hatinya itu untuk dipuji orang. Akan tetapi memang di hatinya itu memang untuk mengharapkan ridhonya Allah. Tujuannya hanya Allah, tidak ada tujuan-tujuan yang lain-lain, tidak ada tujuan yang lain. Jadi begitulah orang-orang ma'rifatullah. Lalu sarana-sarana ma'rifatullah. Jadi tentunya kita kalau untuk ingin bermakrifat, bagaimana caranya? Sarananya apa? Yang pertama ialah akal sehat. Tanpa akal sehat bagaimana kita akan bermakrifat? Akal sehat yang bagaimana kita menggunakan akal sehat? Kita menggunakan akal sehat kita untuk merenungkan ciptaan Allah. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya diciptakan oleh Allah agar manusia dapat mengambil ilmu atau manfaat dari ciptaan Allah tersebut. Akan tetapi ini ialah baru satu sarana untuk mengenal Allah, bukan hanya menggunakan akal sehat. Karena apa? Karena jika kita hanya menggunakan akal sehat saja, pengenalan Allah akal sehat saja, hanya akan melahirkan prasangka tentang Allah. Kita tidak mengenal Allah yang sebenarnya kalau hanya menggunakan akal sehat. Tetapi ini hanyalah sarana awal kita untuk bermakrifat kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam
surat Al-Fussilat ayat 23 yang artinya, dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka kepada Tuhanmu. Dia telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Lalu sarana kedua ialah melalui para rasul. Rasul membawa kitab-kitab suci yang berisi penjelasan sejelas-jelasnya tentang ma'rifatullah dan konsekuensinya. Jadi maksudnya ialah tanpa adanya rasul kita takkan bisa bermakrifat. Dan rasul kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus belajar lagi lebih dalam tentang agama. Kita harus memahami Al-Quran, kita pahami lagi hadis-hadis Rasul, agar kita bisa bermakrifat pada Allah. Karena Rasul telah mengajarkan kita bagaimana cara kita untuk mengenal Allah, bagaimana cara kita bersyahadat, bagaimana cara kita beribadah ini dan sebagainya. Oleh karena itu, panutan kita yang nomor satu ialah idola kita satu-satunya ialah Nabi Muhammad SAW, bukan yang lain. Lalu asma wa sifatullah, mengenali asma, nama dan sifat-sifat Allah disertai dengan perlindungan makna dan pengaruhnya bagi kehidupan ini menjadi sarana untuk mengenal Allah. Jadi kalau kita ingin mengenali Allah, kita harus mengenali asma Allah, nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Lalu kita lanjut ke bab selanjutnya. Kita masuk ke bab 9 ya. Oke, kita masuk ke bab 9. 9 itu judulnya tentang cara-cara kita untuk mencapai ma'rifatullah dan penghalang kita mencapai ma'rifatullah. Tadi sudah kita bahas pada bab sebelumnya, bab 8 ya. Ma'rifatullah itu ialah mengenal Allah. Telah disebutkan tadi sarana-sarana mengenal Allah. Jadi setelah kita punya sarana itu kan, kita sudah memakai akal sehat, kita sudah mengikuti ajaran para rasul, kita sudah mengenal asma wa sifat. Lalu bagaimana kita untuk benar-benar mencapai ma'rifatullah? Bagaimana kita bisa disebut dengan telah bermakrifat? Yang pertama itu kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kenapa kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah? Karena setelah kita melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, nantinya kita akan terbesit di hati kita. Oh, inilah Allah. Memang Allah itu yang maha kuasa, maha agung. Allah lah segala-galanya. Setelah itu kita merenung dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Seperti firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 82, maka tidaklah mereka menghayati mendalami Al-Quran. Sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama itu kita mengenali kekuasaan Allah, lalu kita mengenal dan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Lalu juga ada cara-cara dari para ulama kita terdahulu, cara-cara untuk bermakrifat kepada Allah. Ada menurut cara Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kan mencapai makrifat itu adalah dengan menjaga kesucian jiwa dan kesucian hati. Lalu juga ada beberapa banyak setiap ulama itu memiliki cara-cara tersendiri dalam bermakrifat akan Allah.
Sama halnya dengan imam-imam mazhab itu ya, ada 4 kan yang termasyhur. Ada Imam Syafi'i, ada Imam Abu Hanafi, ada Imam Maliki, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Hambali. Memang ada sedikit perbedaan di antara ini mereka berempat imam-imamnya kan, tetapi tujuannya satu, yaitu ialah Allah. Jadi terkadang kita banyak ada perbedaan-perbedaan antara kita, maka jangan jadikan itu permusuhan. Kecuali memang perbedaan itu yang ia lakukan itu ialah salah. Contohnya ia masih pergi ke dukun, masih begini-begini, melakukan ritual-ritual lain, ya itu memang tidak boleh. Oleh karena itu kita ini bagaikan di lautan. Kita berlayar dengan kapal-kapal yang bermacam-macam, akan tetapi tujuan kita ialah satu pulau. Pulau yang kita tuju itu sama, tapi dengan kapal yang berbeda-beda. Lalu kita lanjut. Apa saja yang menghambat ma'rifatullah? Apa saja yang menghambat kita untuk mengenal Allah? Yang pertama itu ialah sombong. Yang kedua zalim. Yang ketiga dusta. Yang keempat ialah fasik. Yang kelima ialah ingkar. Itu dia ya. Selanjutnya kita lanjut ke bab 10. Kita lanjut ke bab 10, okey? Bab 10 itu lagi kita pembahasannya tentang macam-macam tauhid ya. Apa itu tauhid? Sebenarnya ini awal-awal udah dibahas dulu pada bab pertama, langsung kita ulang lagi ya. Tauhid itu ilmu yang membahas segala kepercayaan keagamaan dengan menggunakan dalil-dalil yang meyakinkan. Ya, artinya ilmu tauhid itu yang membahas lebih tepatnya ialah membahas tentang Allah ya, beserta dengan dalil-dalil yang jelas. Tauhid itu bermacam-macam, ada beberapa macam. Yang pertama ada tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam segala perbuatan dengan meyakini bahawa Allah itulah menciptakan segala makhluk. Tak ada yang menciptakan selain Allah, kan? Sebagaimana firman Allah dalam Quran Az-Zumar, Allahu khaliqun kulli syai'in. Allah itu ialah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu setelah kita meyakini bahawa Allah yang menciptakan, lalu Allah itu ialah pemberi rezeki bagi setiap manusia, binatang, makhluk lainnya. Apapun yang hidup di dunia ini, Allah yang memberikannya rezeki. Lalu ada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah menegaskan Allah dengan perbuatan para hamba berdasarkan niat mendekatkan diri yang disyariatkan, seperti doa nazar, kurban dan lain-lain. Dan jenis tauhid ini adalah inti dakwah para rasul, mulai rasul yang pertama hingga yang terakhir. Sebagaimana Allah berfirman yang dalam surah An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah. Lalu kita lanjut yang ketiga ialah tauhid asma wa sifat. Yaitu tauhid ini adalah kita beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Menurut apa yang pantas bagi Allah tanpa takwil dan
uh, menghilangkan makna atau sifat Allah, itu tanpa takyif, mempersoalkan hakikat asma dan sifat Allah, dan tamsil, menyerupakan Allah dengan makhluknya berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Lalu kedudukan tauhid ya. Kedudukan tauhid itu yang pertama ialah tauhid adalah tujuan penciptaan manusia, sebagaimana firman Allah, "Ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembahnya, untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua, tauhid adalah tujuan diutusnya para rasul. Lalu yang ketiga, tauhid merupakan perintah Allah yang paling utama dan pertama. Lalu yang kedua, tauhid Allah adalah proses perbaikan umat. Ya, tauhid adalah. Lalu yang selanjutnya, tauhid itu ada dalam Al-Quran. Karena itu semua Al-Quran itu adalah tauhid. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu membicarakan tentang cara-cara menetapkan akidah agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang pasti, yang jelas ya, baik itu dalil nakli maupun dalil akli yang memang diyakini kebenaran dalil-dalil tersebut. Kita lanjut ke bab yang keberapa lagi ya? Bab yang ke-10. Bab yang ke-11. Yang ke-11 itu pengertian syirik dan bahayanya syirik. Istilah tauhid mengesahkan Allah, lalu syirik apa? Kebalikan dari tauhid. Tauhid mengesahkan Allah, sedangkan syirik adalah mensekutukan Allah, meyakini adanya Tuhan-Tuhan selain Allah, kan? Kita mulai dari pengertian. Dari segi bahasa ya, syirik itu ialah mempersekutukan. Secara istilah, syirik adalah perbuatan yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Orang yang melakukan syirik disebut dengan orang musyrik. Orang musyrik yang melakukan suatu perbuatan yang seharusnya apapun perbuatannya di dunia ini, yang seharusnya tujuannya ialah untuk Allah, kan, tetapi beda lagi. Tujuannya bukan untuk Allah. Contoh saja ya. Ini termasuk syirik sebenarnya. Orang yang melakukan sholat, orang yang bersedekah, orang yang beribadah dengan rajin, akan tetapi untuk dipuji oleh orang lain, maka itu ialah termasuk perbuatan syirik. Lalu macam-macam syirik. Dilihat dari sifat dan tingkat sanksinya, syirik itu dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar. Syirik akbar merupakan syirik yang tidak akan mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada dua pula syirik akbar ini. Yang pertama, zahirun jali, tampak nyata, itu perbuatan kepada tuhan-tuhan selain Allah. Itu
mempertuhan selain Allah, itu memang sangat jelas ya. Lalu ada juga yang tersembunyi seperti meminta pertolongan kepada orang yang telah meninggal, dan yang lain-lain. Lalu yang kedua ada namanya syirik asghar, syirik kecil. Syirik asghar termasuk perbuatan dosa besar, akan tetapi masih ada peluang diampuni oleh Allah jika pelakunya segera bertobat. Seorang pelaku syirik asghar dikhawatirkan akan meninggal dunia dalam keadaan kufur jika ia tidak segera bertobat. Contoh-contoh perbuatan syirik asghar antara lain bersumpah dengan nama selain Allah, lalu memakai jimat atau yang lain-lain lah, melakukan sihir dan lain-lainnya. Percaya akan dukun, bernazar kepada selain Allah. Lalu bahaya syirik. Pertama syirik asgar. Syirik asgar itu yang pertama merusak amal yang merusak amal. Amalan misalnya kita beramal tapi ada terselip syirik, maka itu akan merusak amalan kita. Jadi amalan kita bukannya berpahala, maka akan berdosa yang akan kita dapatkan. Lalu terkena ancaman dari dalil-dalil tentang syirik karena salaf menggunakan setiap dalil yang berkenaan dengan syirik akbar untuk syirik asgar. Lalu termasuk dosa besar yang terbesar. Lalu syirik akbar. Syirik akbar ini adalah kezaliman terbesar. Syirik akbar ini bukan hanya merusak amal yang berkaitan yang memiliki hubungan dengan syirik tersebut saja, akan tapi juga menghancurkan seluruh amalan. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelakunya diharamkan masuk surga. Berbeda dengan syirik asgar. Asgar jika dia sempat bertobat, maka dia diampuni oleh Allah. Kita lanjut ke bab 12 ya. Itu kesimpulan dari bab 11. Bab ke-12 ini masih membahas tentang tauhid, tentang syirik. Ya, hampir-hampir sama dengan pembahasan sebelumnya ya. Pengertian syirik berasal dari kata asyraka yang artinya bersekutu, berserikat, atau ya, orang yang mensekutukan Allah disebut dengan musyrik, sedangkan syirik secara istilah adalah anggapan atau i'tikad menyekutukan Allah SWT dengan yang lain, seakan-akan ada yang maha kuasa selain Allah kan. Itu perbuatan yang menentangi tauhid akan Allah. Lalu macam-macam syirik ya, seperti yang terbahas tadi. Melihat dari kualitas itu ada dua, syirik akbar, syirik besar, ada syirik asgar. Lalu yang belum kita bahas ya, perbedaan antara syirik asgar dengan syirik akbar. Syirik akbar itu pelakunya tidak diampuni oleh Allah, sedangkan syirik asgar berada di bawah kehendak Allah. Kalau ia bertobat, Allah kehendaki dia diampuni, maka Allah kehendaki. Lalu yang kedua, syirik besar dapat menggugurkan, menghapus semua amalan. Sedangkan syirik asgar hanya menghapus atau merusak amalan yang berkaitan dengan syirik tersebut saja. Lalu syirik akbar itu mengeluarkan pelaku dari agama Islam, sedangkan syirik asgar tidak demikian. Lalu syirik akbar itu kekal abadi di dalam neraka dan diharamkan kepadanya surga, sedangkan pelaku syirik asgar pelakunya seperti pelaku dosa-dosa yang lain. Alhamdulillah rabbil alamin.
Jadi sekian ya untuk ujian kali ini. Masih adanya kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport saya, telah subscribe dan like. Dan terima kasih untuk semuanya, terutama untuk dosen pengampu Ustadz Melvan Lodi yang telah mengajar kami selama 1 semester ini. Semoga Allah mencurahkan pahalanya kepada beliau, Allah muliakan beliau, Allah jaga beliau. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maybach music.